Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Terima kasih masih ketemu lagi di mata perkuliahan Teknik Jalan Raya 1. Pada bab kali ini kita akan membahas terkait dengan jenis kerusakan dan bagaimana cara atau bagaimana metode deteksi. Jadi ketika kalian menjumpai suatu kerusakan di jalan, tidak boleh kita serta-merta penyebabnya ini dan ini. Berarti kita harus mengidentifikasi jenis kerusakannya itu seperti apa, kemudian bagaimana cara penanganannya. Oke, kali ini Bapak akan menjelaskan terkait, kita fokus di pertemuan hari ini terkait jenis kerusakan dan bagaimana cara atau metode deteksinya. Oke, sebelumnya silakan tetap saya mengingatkan kepada kalian untuk selalu mengulang materi yang saya berikan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir, sehingga apa? Sehingga kita minggu depan saya mengadakan UTS. Jadi bahannya itu dari materi yang saya berikan. Jadi bisa kalian ulang-ulang dan kalian pahami. Jikalau kalian mengalami kesulitan atau ada pertanyaan, saya persilakan kalian bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar, baik di kolom komentar pada video ini ataupun di Google Classroom. Oke, kalau kita melihat dari gambar atau pada slide ini, bisa kalian lihat di sini banyak terjadi kerusakan jalan. Nah, di sini ada mobil, kemudian ini ada kerusakan jalan, kemudian ada air hujan ini mengenang di sini, kemudian ada di gambar kedua begitu juga, kemudian ada gambar perbaikan jalan. Nah, seperti itu. Bagaimanakah cara pemeliharaannya? Oke. Kalau kita berbicara terkait dengan jalan, ini adalah metode deskripsi kerusakan. Jadi bagaimana cara metodenya? Yang pertama yaitu pengamatan kerusakan. Jadi kita amati kerusakannya itu seberapa parah, bisa melalui survei atau kita menuju ke lokasi atau survei primer. Kemudian setelah kita melakukan pengamatan, yang kedua adalah mengidentifikasi kerusakan. Jadi kerusakan itu penyebabnya apa? Identifikasi. Kemudian yang ketiga dicari asal muasal atau penyebab kerusakan. Nah, seperti itu. Oke, di sini tujuan pemeliharaan jalan. Jadi apa sih sebenarnya tujuan kita memelihara atau pemeliharaan sebuah jalan? Untuk yang pertama adalah untuk mempertahankan kondisi jalan mantap sesuai dengan tingkat pelayannya. Jadi ketika tingkat pelayannya A, tingkat pelayannya B, berarti disesuaikan dengan kondisi, mengembalikan kondisi jalan tersebut pada kondisi semula, dan kemampuannya pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur rencananya yang telah ditentukan. Misalnya dalam memelihara, kita membangun sebuah jalan itu ada umurnya, misalnya 5 tahun, 10 tahun. Nah, di antara misalnya per tahun itu ada pemeliharaan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu suatu perkerasan jalan sekuat apapun tanpa didukung oleh fasilitas drainase akan dengan mudah menurun kekuatannya sebagai akibat dari melemahnya kepadatan lapisan pondasi dan turunnya butiran agregat dari bahan pengikatnya. Jadi Bapak sudah jelaskan, ketika kita membangun sebuah jalan maka harus mempertimbangkan faktor-faktor lain. Salah satunya adalah fasilitas drainase. Jadi juga harus dipertimbangkan drainase yang ada di jalan tersebut, sehingga ketika pada waktu hujan itu air dapat mengalir dan tidak mengenang di permukaan jalan, seperti itu. Oke, kemudian menurut FWA ini tahun 2004, dua pengertian terkait dengan manajemen dan pemeliharaan perkerasan. Di sini ada manajemen perkerasan dan pemeliharaan perkerasan. Dan disebut dengan manajemen perkerasan itu melakukan perbaikan dengan benar pada tempat yang benar dan waktu yang benar. Ini kita memanajemen suatu perkerasan jalan. Kemudian kalau pemeliharaan perkerasan itu melakukan perbaikan ringan
pada pekerasan yang masih baik untuk menjaga agar kondisi tetap baik. Jadi kita melakukan pemeliharaan ketika pada dinas PU itu pasti ada, mereka punya job desk, mereka punya prioritas pemeliharaan jalan A, B, C, dan D. Nah, kita akan jelaskan di slide berikutnya ya. Kemudian apa sih bedanya pemeliharaan dan rehabilitasi? Kalau menurut pengertian di sini, pemeliharaan itu yaitu sebagai pekerjaan rutin untuk menjaga kondisi pekerasan agar sedekat mungkin masih dalam tingkat pelayanan yang memadai. Kemudian kegiatan untuk mempertahankan kondisi kemampuan pelayanan jalan layak sehingga ketika user ataupun pengguna jalan itu merasa aman dan nyaman melewati jalan tersebut. Coba kalian bayangkan ketika kita misalnya dari rumah menuju kampus, ketika jalannya itu enak, kemudian jalannya itu rata, maka kita akan merasa aman dan nyaman. Dan sebaliknya, apabila kita melewati jalannya itu berliku, banyak lubang-lubang, maka kita akan merasa was-was, takut terjadi kecelakaan, takut terjatuh, dan lain sebagainya. Kemudian rehabilitasi, kita lanjutkan ya. Rehabilitasi itu mengandung pengertian bahwa perpanjangan umur struktur perkerasan ketika rekayasa pemeliharaan tidak lagi mampu memelihara pelayanan lalu lintas yang memadai, maka perlu adanya rehabilitasi. Kemudian kegiatan evaluasi struktur perkerasan, jadi kegiatannya itu meliputi evaluasi struktur perkerasan, kemudian aksi-aksi perbaikan, pelapis tambahan overlay dari campuran aspal panas. Oke, di sini perbedaan antara pemeliharaan dan rehabilitasi. Oke, jadi kemarin ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada saya, menanyakan, Pak, ketika misalnya pertanyaannya kemarin itu ketika jalan itu mengalami kerusakan, itu salahnya siapa, Pak? Nah, kita melihat dalam suatu perencanaan jalan, kalau kita melihat lagi di pertemuan kemarin, jadi dalam suatu perencanaan apapun itu, perencanaan ini karena kita kaitannya dengan jalan, maka dalam suatu perencanaan jalan kita lihat di situ yang error itu bisa juga dari berbagai faktor, misalnya dari perencanaan yang kurang tepat, kemudian bisa dilihat dari sumber daya manusianya, atau pada waktu eksekusi atau pada waktu kegiatan konstruksi itu bisa kita lihat mana yang kurang tepat, sehingga apabila ada salah satu bagian itu tidak tepat, maka bisa terjadi kerusakan jalan. Bisa juga manajemennya seperti apa, bisa juga dari kondisi kelembapannya atau kondisi dari lalu lintasnya. Misalnya ketika jalan itu kelas lokal atau kelas lingkungan, dan ketika ada kendaraan berat yang melewati, maka ya jalan tersebut akan rusak. Nah, seperti itu kita harus menilik lagi bahwasanya kerusakan jalan itu disebabkan oleh apa, tidak serta-merta karena ini perencanaan yang jelek. Nah, itu kita harus mengidentifikasi seperti itu ya. Nah, mengapa perkerasan jalan itu rusak dini atau rusak tidak sesuai dengan umur rencana? Nah, di sini ada beberapa penyebabnya. Nah, kita jelaskan ya. Yang nomor satu adalah pengaruh beban kendaraan. Kenapa pengaruh beban kendaraan ini? Karena beban kendaraan lebih besar dari yang diperkirakan. Kemudian volume kendaraan lebih tinggi dari yang diperkirakan. Jadi ini dalam suatu merencanakan jalan, jadi harus mempertimbangkan faktor-faktor ini. Beban kendaraan yang menuju di situ berapa ton, kemudian volumenya itu harus dihitung ketika waktu jam puncak atau pada waktu weekend. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Yang kedua adalah pengaruh kelembapan. Nah, ini juga mempengaruhi jalan. Kemudian pengaruh temperatur, juga panas, dingin, dan lain sebagainya. Perkerasan yang terlalu tipis. Nah, ini terkait dengan konstruksinya ya. Bisa juga perkerasan yang terlalu tipis sehingga lapisan permukaan dari perkerasan itu gampang rusak. Kemudian yang kelima yaitu bahan pembentuk perkerasan tidak memenuhi syarat. Kenapa ini tidak memenuhi syarat? Bisa juga karena cara mixnya atau pada waktu tahap konstruksinya tidak tepat. Bisa juga perencanaannya yang kurang tepat, seperti itu.
Kemudian yang keenam adalah pelaksanaan pembangunan yang buruk. Nah, ini terkait dengan sumber daya manusianya. Kemudian drainase buruk sehingga perkerasan sering terkena. Jadi harus mempertimbangkan drainasenya juga. Nah, kalau kita melihat jenis kerusakan jalan, jadi jenis kerusakan jalan itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu kerusakan fungsional dan yang kedua adalah kerusakan struktural. Jadi apa pengertian dari masing-masing kerusakan ini? Jadi kalau kerusakan fungsional adalah kerusakan pada permukaan jalan yang dapat menyebabkan terganggu fungsi jalan tersebut. Pada kerusakan fungsional, perkerasan jalan masih mampu. Jadi pada kerusakan fungsional ini, perkerasan jalan tersebut itu masih mampu menahan beban yang bekerja namun tidak memberikan tingkat keamanan dan kenyamanan seperti yang diinginkan. Untuk itu, lapis permukaan perkerasan harus dirawat agar tetap dalam kondisi baik dengan menggunakan metode perbaikan standar Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 95. Jadi ini pengertian jenis kerusakan dari fungsional. Kemudian kalau kerusakan struktural apa Pak? Jadi kerusakan struktural adalah kerusakan pada struktur jalan. Ini sudah menuju pada ke struktur jalan sebagian atau seluruhnya yang menyebabkan perkerasan jalan tidak lagi mampu menahan beban yang bekerja di atasnya. Maka langkah yang harus diambil adalah memperkuat struktur dari perkerasan dengan cara pemberian lapisan ulang atau yang biasa kita sebut dengan overlay. Kemudian perbaikan dengan perkerasan kaku atau rigid pavement dan perbaikan dengan cement treat recycle base. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Kegagalan dini perkerasan umumnya disebabkan oleh salah satu atau lebih dari kesalahan pada di bawah ini. Misalnya tadi kan sudah saya jelaskan di awal, kesalahan dalam perancangannya, kesalahan dalam pelaksanaannya, kesalahan dalam penggunaan bahannya, dan kesalahan dalam pemeliharaannya. Nah, ini ada beberapa kesalahan, 4 kesalahan yang umumnya sering terjadi. Nah, kerusakan yang memerlukan pemeliharaan dapat digolongkan menjadi 3 kategori. Berarti kerusakan jalan itu memerlukan pemeliharaan ada 3 kategori. Yang pertama, kerusakan akibat buruknya pelaksanaan pekerjaan awal sebagai akibat kesalahan perancangan, lemahnya pengawasan, dan mutu material yang kurang baik. Jadi kerusakan ini akibat pada pekerjaan di awal. Kemudian yang kedua, kerusakan akibat pemakaian dan waktu, misalnya ausnya permukaan, abrasi lalu lintas, pemasangan utilitas. Nah, pemasangan utilitas itu bisa juga merusak keperkerasan, misalnya ketika akan memasang rambu-rambu jalan dan itu dalam pelaksanaannya itu misalnya membuat lubang di permukaan jalan raya dan lain sebagainya, atau pemberian tanda pada permukaan perkerasan, rapuhnya sambungan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kerusakan akibat sebab-sebab khusus, misalnya kecelakaan, lubang dan longsoran tebing. Nah, ini terkait dengan alam, jadi kita tidak bisa memperkirakan kerusakan ketika sudah terjadi misalnya longsoran dari tebing, sehingga longsoran tersebut akan merusak dari permukaan jalan raya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa ya kegiatan utama dalam pemeliharaan rutin. Jadi apa sih Pak sebenarnya yang dikerjakan dalam kita pemeliharaan rutin jalan? Yang pertama adalah ke struktur perkerasan jalan, kemudian bahu jalan, kemudian pemeliharaan terkait dengan fasilitas pejalan kaki atau trotoar, kemudian fasilitas drainase jalan, kemudian perlengkapan jalan termasuk rambu-rambu lalu lintas, lereng atau talut jalan, dan struktur pendukung jalan. Nah, ini beberapa kegiatan utama pemeliharaan rutin jalan. Nah, kita akan membahas satu persatu ya kegiatan pemeliharaan rutin jalan
Yang pertama ada kekerasan bahu jalan. Nah, ketika kita pada tahap kekerasan dan bahu jalan, yaitu kerusakan pada kekerasan jalan atau lapis penutup aspal harus diprioritas perbaikannya. Karena apa? Di daerah dengan curah hujan yang tinggi seperti Indonesia, perkerasan dapat lebih cepat rusak. Jadi, kenapa di Indonesia itu jalan raya atau jalan-jalan di kota-kota besar itu lebih cepat rusak. Nah, ini diantaranya karena memang curah hujan di negara kita lebih tinggi daripada negara lain. Penyebab kerusakan kekerasan jalan karena muka air yang tinggi atau saluran air yang tidak memadai. Nah, ini terkait dengan drainase. Jadi harus kita juga merencanakan drainase yang memadai. Hal-hal yang harus diperhatikan jika pelaksanaan dilakukan pada lokasi dengan lalu lintas tinggi. Jadi beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah dengan prosedur atau jadwal pekerjaan tepat. Unit pemeliharaan rutin atau yang disebut KUPR mempersiapkan lapangan, membuang material yang rusak dan segera mengganti dengan agregat kelas A yang memenuhi persyaratan atau campuran aspal dingin. Kemudian jangan meninggalkan lubang galian pada permukaan jalan sampai malam. Nah, ini ketika meninggalkan lubang galian ini dikhawatirkan akan menimbulkan pada waktu malam hari pengendara ataupun pengguna jalan tidak kelihatan sehingga akan menimbulkan kecelakaan. Kemudian keseluruhan tebal tambahan dari campuran aspal dingin harus dipadatkan atau satu lapis sekaligus sehingga permukaan air lapisan setelah dipadatkan menjadi rata atau lebih tinggi sedikit dari ketinggian permukaan pekerasan yang ada. Ketebalan minimum pelapisan campuran aspal dingin di atas permukaan yang telah diberi lapisan perekat tergantung pada ukuran maksimum agregat yang digunakan, misalnya sepertiga dari tebal. Jika ketebalan lapisan lebih tipis, ada kecenderungan lapisan itu mengelupas. Jadi sesuai dengan kita sesuaikan dengan perencanaan di awal. Jadi dengan adanya perencanaan yang baik, maka akan menghasilkan output yang baik. Dengan catatan harus mengikuti perencanaan tersebut. Kemudian bahu jalan ini ya. Bahu jalan mempunyai fungsi yang penting sehingga tidak boleh diabaikan oleh petugas lapangan pemeliharaan. Nah, kita masuk ke bahu jalan dalam kaitannya dengan bahu jalan ini juga merupakan fungsi yang penting karena biasanya ini dari petugas lapangan pemeliharaan rutin ini diabaikan. Jadi juga harus memperhatikan bahu jalannya. Fungsi utama apa sih? Fungsi utama bahu jalan. Nah, di sini fungsi utama bahu jalan adalah memberikan penyangga samping dan drainase untuk perkerasan jalan. Yang kedua, menyediakan tempat bagi lalu lintas pada saat darurat atau menyap pada perkerasan yang jalan sempit. Nah, ini fungsi utama dari bahu jalan. Kemudian yang harus diperhatikan pengamat saat melaksanakan pekerjaan bahu jalan, kehilangan material yang menyebabkan perbedaan tinggi yang besar antara permukaan perkerasan dan permukaan bahu sangat berbahaya bagi lalu lintas di jalan dengan perkerasan yang sempit. Kemudian material atau batu lepas dapat menyebabkan pecahnya kaca jika kendaraan lewat di bahu jalan. Jadi ini harus diperhatikan juga. Kemudian material yang kadar lempung yang tinggi tidak stabil dan licin pada waktu musim hujan. Nah, pada waktu saat ini musim hujan itu menyebabkan kecelakaan karena kadar lempungnya yang tinggi. Kemudian perbaikan bahu jalan yang tidak diaspal dengan motor grader memerlukan operator yang berpengalaman dengan yang diperhatikan. Operator grader harus mempunyai keterampilan. Jadi operator grader itu yang mengoperasikan ya alat-alat beratnya itu. Kemudian perintahkan operator meratakan pada area yang sama dengan arus lalu lintas bila memungkinkan. Jika material bahu jalan itu kering, perlu tangki air dan roller. Ini kan masuk kalau kita pada materi perkuliahan di alat-alat berat ya, apa yang disebut motor grader, kemudian operatornya dan lain sebagainya. Kemudian bahu jalan disediakan sebagai permukaan untuk menyalurkan air dan seharusnya tidak dipotong secara langsung ke saluran air. Juru jalan harus mempunyai pengetahuan teknis yang cukup dalam bidang material. Jadi ini terkait dengan sumber daya manusianya harus mumpuni. Material plastik yang dapat dipakai maksimal BI sama dengan 15. Nah, di sini ada bisa dilihat pada slide atau pada slide ini, tampilan slide ada tabel kerusakan dan perbaikan jelas pada perkerasan dan bahu jalan. Dan di sini apa yang harus diperhatikan, kemudian apa yang harus
dilakukan. Di sini ada tabelnya yang harus diisi. Berikut adalah visual pelaksanaan pekerjaan bahu jalan. Nah, ketika di sini ada langkah-langkahnya, langkah 1, langkah 2, dan langkah 3, dan ini harus dilaporkan ya sesuai dengan tabelnya. Nah, ini visual pelaksanaan pekerjaan bahu jalan. Ini juga. Kemudian, nah ini langkah 4, langkah 5, langkah 6 apa yang harus segera dilakukan. Langkah 4, nah ini pekerjaan meratakan permukaan ya. Langkah 5, mengangkat peralatan menggunakan flatbed truck yang dilengkapi dengan olah. Jadi setelah selesai harus diangkat, kemudian mengangkat kembali, kemudian demobilisasi kembali ke tempat semula. Ini juga bisa kalian nanti baca sendiri ya. Begini contoh tabel-tabelnya. Oke, tadi di awal ini saya lanjutkan aja ya, pada di awal tadi bagaimana tabel pemeliharaan tubil, apa yang dilakukan dan lain sebagainya. Oke, pada kali ini kita masuk ke intinya, jenis kerusakan serta bagaimana cara atau metode deteksi. Nah, kita harus melihat kerusakan lapisan perkerasan. Apakah yang rusak itu lapis permukaan atau lapisan permukaan ya. Jadi kita harus melihat jenis-jenisnya terlebih dahulu ya. Jenis kerusakan misalnya yang pertama adalah jalan berlubang. Nah, kalau jalan berlubang itu penyebabnya apa? Misalnya yang pertama penyebabnya adalah campuran material lapis permukaan yang jelek, itu bisa. Yang kedua adalah lapis permukaan tipis sehingga ikatan aspal dan agregat mudah lepas akibat pengaruh cuaca, misalnya pada waktu hujan seperti ini. Kemudian sistem drainase yang jelek sehingga air banyak yang meresap. Nah, ini kita harus, tadi sudah saya sebutkan, ketika kita merencanakan sebuah jalan kita harus juga merencanakan drainase yang baik. Kemudian pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaannya seperti apa? Nah, ketika jalan berlubang itu yang harus dilakukan apa pemeliharaannya? Yang pertama adalah dengan melakukan penambalan lubang atau patching. Kemudian yang kedua adalah penambahan lapisan perkerasan overlay. Nah, di sini ada contoh jalan berlubang. Nah, yang kedua misalnya jenis kerusakan retak kulit buaya atau alligator crack. Di sini penyebabnya apa? Kemudian pekerjaannya yang harus dilakukan apa? Nah, ini contoh gambarnya seperti apa. Jadi harus diidentifikasi jenis kerusakannya apa, sehingga kita ketika tahu jenis kerusakan maka kita bisa melakukan tindakan selanjutnya apa yang harus dilakukan. Nah, ini yang ketiga ada retak melintang, gambarnya seperti ini, ataupun kerusakan retak memanjang, ataupun pelapukan dan butir lepas seperti ini gambarnya, penyebabnya apa, kemudian cara pemeliharaannya seperti apa. Itu pada lapisan permukaan. Kemudian pada lapis pondasi atas dan bawah, misalnya jalan itu amblas ke bawah ya. Ini contoh gambarnya. Kemudian nah, ini terakhir ya, pada lapisan pondasi atas dan bawah itu amblas. Kemudian cara pemeliharaannya apa? Mengisi bagian jalan yang amblas dengan agregat, kemudian dengan pemadatan dengan campuran aspal. Nah, seperti itu. Ketika kalian melihat jenis kerusakan, kalian harus melihat pada kondisi lapangan ini jenis kerusakan apa dan penanganannya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sekian dulu ya penjelasan dari Bapak terkait dengan jenis-jenis kerusakan jalan, supaya kalian perhatikan lebih lanjut. Otomatis materi yang lama jangan dilupakan, tetap harus kalian ulang-ulang, kalian pelajari. Karena apa? Setiap materi yang saya berikan nanti akan keluar pada ujian tengah semester kita, UTS-nya di minggu ke depan ya. Mohon dari teman-teman mahasiswa itu bisa diperhatikan. Nanti perhatikan yang pertama tugas-tugasnya dan ujian tengah semester. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Silahkan jika ada pertanyaan, saya ulangi, jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar atau di kolom
Google Classroom, karena setiap materi akan selalu saya berikan secara rutin, saya berikan ke tiap pertemuan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat.